Publik kembali dihebohkan dengan adanya kabar pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pegawai kepada pegawai yang lainnya. Dan masalahnya Mas, itu kembali diketahui publik setelah diviralkan di sosial media Oleh suaminya sendiri ya? oleh suami si korban. Suami si korban. Oke. Jadi memang sebenarnya kasusnya itu ini ya, kalau menurut pengakuan dari suami korban yang disebarkan lewat media sosial, itu ternyata terjadi di WA Group. Iya, di ruang cyber lah ya, di dunia maya. Oke, di dunia maya. Yang artinya siapapun yang megang gadget, yang punya HP, yang punya grup WhatsApp, besar kemungkinannya mereka bisa saja menjadi korban dan menjadi pelaku. Dan menjadi pelaku. Ya artinya dengan kita biasanya di grup nih ada informasi semisal kiriman wanita cantik. Semisal gitu kan. Biasanya kan kalau grup-grup kawan-kawan teman-teman itu kan ada biasanya kan. Oh ini cantik, oh ini begini, oh ini begitu. Nah dengan mungkin secara nggak sengaja atau secara tidak langsung itu kita sudah melakukan aktivitas yang namanya pelecehan gitu. Tapi dibalut dengan nuansa bercanda lah ya. Nuansa bercanda. Cuman kalau menurut dari pengakuan yang kemarin viral ini, sang suami tidak terima, ketika sang istri diperlakukan seperti itu, menjadi objek oleh teman-temannya di kantor. Bahkan ada yang perempuan juga yang melakukan. Ya, karena si pengambil foto itu nggak minta izin untuk ngambil foto si istri, si objeknya lah, di bagian-bagian yang tidak diinginkan lah. Harusnya kan itu minta izin. Ya, artinya ini menjadi daftar panjang bagi Indonesia tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi. Gitu. Mungkin ini yang terpublis di media sosial, tapi ada juga mungkin yang tidak sampai terekam, sampai kita tahu dan diketahui publik gitu. Kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya teman-teman cek di data Simponi PPA yang selalu diupdate real times per hari ini, itu jumlah kekerasan terhadap perempuan maupun anak, jadi di dalamnya juga termasuk pelecehan seksual, itu mencapai 14.448 kasus. Dan rinciannya korban laki-laki itu sebanyak 2.237. Jadi ada korban laki-lakinya Mas. Korban laki-laki ya? Jadi diapain itu laki-laki? Nah itu kita nggak tahu. Dan tentu yang lebih banyak memang perempuan. Sisanya ya perempuan. Ya gitu. Perempuannya berapa? Perempuannya sekitar 13 ribuan Mas. 13.000. Dan kalau kita cari lagi di data yang lain, misalnya kayak ada di Komnas HAM, Komnas Perempuan maksud saya, itu jumlah kasus pemerkosaan itu ada jumlahnya hampir 600, marital rape itu ada 561, ada pelecehan seksual 374, persetubuhan, ranah cyber yang tadi kita bahas Mas, ada perbudakan seksual, eksploitasi seksual, hingga percobaan pemerkosaan. Artinya pelecehan seksual ini banyak nih bentuknya. Jadi artinya selama ini ya di kita masih banyak aktivitas pelecehan seksual baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dan korbannya pun bisa laki-laki maupun perempuan, baik secara langsung ataupun lewat media tadi ya, cyber itu ya. Bahkan pelakunya bisa saja adalah orang-orang yang punya pengetahuan berintelektual. Jadi nggak hanya di ruang-ruang publik terbuka di masyarakat, tapi juga institusi-institusi yang itu di ranah-ranah misal pendidikan formal ya. Iya itu kan banyak lah. Kita dengar banyak banget itu kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Ada di pondok kemarin, di sekolah, di kampus. Oh iya, kampus. Terus tempat kerja juga ya, yang terakhir ini kan tempat kerja. Iya, tempat kerja. Artinya semua ruang itu ada kesempatan, dan di sana bisa saja terjadi gitu loh tentang pelecehan. Nah, hal ini kalau menurut
apa ya, data secara global memang Indonesia rawan sekali ya tentang pelecehan ya. Ya, bahkan sudah dikatakan sampai jadi apa tuh, darurat kekerasan seksual. Darurat kekerasan seksual. Makanya kemudian ini yang terakhir kita punya undang-undang TPKS. Iya, yang kemarin disahkan bulan Mei. Bulan Mei ya. Kalau nggak salah diundangkan itu. Nah, tinggal ini nanti kira-kira undang-undang TPKS ini punya taring nggak? Nah, inilah ruang-ruang menguji undang-undang TPKS nih. Manjur nggak nih undang-undang ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pelecehan seksual? Itu memang harus ini ya, apa namanya, ekstra ya, harus kerja ekstra semua pihak, misal apa namanya, Kementerian PPPA gitu kan, terus kemudian penegak hukum, pasti itu penegak hukum. Itu harus ekstra banget karena memang Indonesia tadi seperti kamu bilang sudah darurat sekali. Kekerasan seksual ini darurat, dari yang menimpa mungkin anak-anak sampai kemudian orang dewasa bisa kena pelecehan. Ini harus ekstra sekali gitu. Banyak hal-hal juga dalam apa namanya, pasal-pasal di Undang-Undang TPKS ini yang juga spesifik sebenarnya. Iya, ya, untuk ruang-ruang tertentu. Misal tadi di cyber juga ada gitu ya, Tet ya. Iya, jadi kalau misalnya kita cek nih di Undang-Undang TPKS itu jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual itu ada perkosaan, ada perbuatan cabul, ada persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan garing atau eksploitasi seksual terhadap anak, sampai poin J lah. Jadi teman-teman bisa akses itu di mesin pencarian, jadi teman-teman baca. Di sana juga sudah ada sampai sanksinya, Mas. Sanksinya. Jadi kalau kayak kemarin itu, kasus kemarin itu kalau misalnya berdasarkan Undang-Undang TPKS pasal 14, jadi itu bisa terancam sanksi pidana penjara itu paling lama 4 tahun. Oh, jadi kita ngomongin di internet aja, maksudnya lewat grup gitu, melecehkan, itu bisa kena pasal sampai 4 tahun ya? Iya. Oh. Karena kan delik aduan. Jadi misalnya suami si korban ini tidak terima mengadu ke pihak berwajib ya, gitu si pelaku yang mungkin beberapa orang itu yang sudah di screenshot itu bisa kena. Dendanya paling banyak itu 200 juta, Mas. Oh iya, 200 juta. Jadi tapi prosesnya kan lewat peraduan dulu ya? Iya, harus diadukan oleh mungkin orang yang sudah ditentukan dalam undang-undang, siapa yang boleh, siapa yang enggak. Kalau hal ini kan ya suaminya ya, Pak, berhak lah untuk mengadukan. Iya, artinya memang mungkin ini harus menyentuh semua ruang ya. Maksudnya Undang-Undang TPKS ini bisa menyentuh siapa aja pelaku. Baik dia, kalau kita mungkin lihat beberapa kasus juga melibatkan aktor-aktor atau orang-orang penting gitu guys. Misal ini harus tidak boleh tebang pilih gitu loh. Maksudnya semuanya harus bisa bisa dikenakan dengan undang-undang ini ketika itu memang menyentuh kepada pelecehan seksual gitu, baik di lingkungan pendidikan, di masyarakat maupun di tempat-tempat atau ruang-ruang publik. Ya. Terus kita tinggal menunggu aja nih. Apakah undang-undang TPKS yang kemarin diharapkan mampu memberi ruang yang nyaman, aman, dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat bisa menunjukkan perannya atau enggak? Ya, atau justru memang undang-undang TPKS ini enggak berdaya dengan tidak berdaya dengan banyak. Udah ada undang-undangnya tapi tidak bisa menyelesaikan persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Ya kita lihat aja nanti. Ya kita lihat aja nanti ya.